Saya sarankan pada suami-suami, pada para pencari nafkah, demi Allah berikanlah pakaian terbaik, belikanlah pakaian terbaik untuk istrimu. Teman-teman, sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika kemudian kita menyambut hari Lebaran, Idul Fitri, ya, itu tentu ada sunnah-sunnahnya. Satu, yang paling penting adalah mandi. Nabi SAW itu sering memulai dengan mandi. Terkhusus juga pada perihal membersihkan badan ini mandi, yaitu Nabi SAW biasanya menggunting kukunya, mencabut bulu-bulunya, lalu kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Ya, tidak harus baru, tapi pakaian terbaik yang antum punya. Dan saya sarankan pada suami-suami, pada para pencari nafkah, demi Allah berikanlah pakaian terbaik, belikanlah pakaian terbaik untuk istrimu, anakmu, orang tuamu. Maka dengan itu kamu sudah mengangkat syiar Islam. Kita sebagai seorang pencari nafkah, jangan berhitung untuk baju baru anak, baju baru istri. Dan itulah kita berbahagia dengan itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, sunnah ini harus saya baca hadisnya nih. Karena ini banyak yang salah paham. Ini dari Abdullah bin Buraidah. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad di musnadnya. Rasulullah SAW, kan Rasulullah SAW, la yakdu yawmal fitr hatta yakul nih. Nabi itu tidak pergi ya untuk sholat Idul Fitri hatta yakul. Ya, wala yakul yaumal adha, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha. Jadi sunnah besok Idul Fitri itu antum makan dulu berapa banyak pun, tidak mesti makan berat. Kurma boleh. Bagi teman-teman yang di Mekah boleh saja makan 2-3 butir kurma sambil terus setelah itu jalan ke masjid. Mau bawa kurma lagi tambahan untuk menjaga soft di dalam boleh. Jadi antum besok kalau saya sarankan ketika yang di Mekah ini mau sholat di Masjidil Haram, syaratnya usahakan antum datang sebelum subuh. Dan tidak usah keluar lagi. Karena kapan antum keluar lagi udah gak bisa masuk. Kalau antum mau dapat tempat di Masjidil Haram. Oke. Kemudian teman-teman diantara yang lain adalah memperbanyak takbir. Ini yang saya namakan dengan takbir mutlak. Ini ada hadis dari Nabi, saya bacakan juga. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh banyak perawi di sini dan disahihkan oleh Albani. Nabi SAW biasa keluar, ini juga penting. Karena SAW yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'til musalla wa hatta yaqdi shalah. Fa'idha qada shalah faqata takbir. Nabi SAW itu ketika keluar Idul Fitri sambil bertakbir. Sampai di lapangan. Dan sampai hendak sholat masih bertakbir. Jadi kalau kita sudah sampai di masjid nih tetap bertakbir. Kemudian kapan beliau berhenti? Ketika selesai sholat. Fa'idha qada shalah. Kalau Nabi sudah selesai sholat. Faqata takbir. Maka beliau berhenti bertakbir. Oke. Kemudian ada sunnah lagi teman-teman. Yaitu pergi di satu jalan. Pulang di jalan berbeda. Ini hadisnya hadis Bukhari. An Jabir qal, dari Jabir bin Abdullah qal, beliau radhiyallahu anhu, dia mengatakan qal kana Rasulullah SAW atau kana Nabi SAW idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Nabi itu kalau idza kana yaumu 'id, kalau dia sudah masuk pada hari Id, dia pergi satu jalan, dia pulang di jalan berbeda. Khalafa at-tariq. Dia cari jalan yang lain. Ini hadis Bukhari nomor 986. Sisanya yang terakhir teman-teman adalah bagaimana kita saling mengucapkan salam atau saling mengucapkan doa. Nabi SAW dari Jubair bin Nufair qal kana ashabu Rasulullah SAW idza iltaqu yaumal id yaqul ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, kalau mereka ketemu satu sama lain, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Kalau kita jamak, kita boleh pakai taqabbalallahu minna wa minkum. Saya kira itu teman-teman ya, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di hari Id.